Bos, tukar hadiah. Menang berapa? Sejuta. Pas di tempat lotere, Mbak Wang teriak kalimat itu. Barulah hidup gue mulai berbalik. Tapi sebelum itu, gue cuma sampah yang bahkan gak bisa lindungi anak kandung sendiri. Ling Feng, beli satu lagi dong. Siapa tahu lo menang sejuta, lo kawok ganteng muda. Nggak usah tiap hari ke tempat rongsokan, ngumpulin sampah. Ini duit harus buat beli jajan anak. Lain kali aja. Umur 28 cerai, keluar tanpa bawa apa-apa. Nggak punya apa-apa. Sekampung di belakang ngatain gue sampah. Orang kayak gue, masih ada kesempatan bangkit nggak? Xiahao, Om itu bapak lo. Maaf, Jahao. Bapak nggak mampu, bikin lo malu. Pak, kita cari duit pakai keringat sendiri, nggak malu. Nanti kalau gue udah gede, pasti bikin Pak hidup enak Lin Feng. Gue peringatin lo, jangan ganggu anak gue lagi. Jahau juga anak gue. Gue cuma mau lihat dia. Suli, dulu selera lo jelek banget. Sampai milih orang kampungan kayak gini. Suli, baru 3 hari kita cerai. Lo udah sama orang lain. Ada Tian Yu lebih baik 1000 kali dari lo. Gue cuma nyesel nggak cepet-cepet sama dia, buang-buang masa muda, sama sampah kayak lo. Jahao, sini, bapak nanti ajak lo makan besar. Lo bukan bapak gue. Orang miskin itu bukan bapak lo. Dia nggak pantas, miskin pilih-pilih kaya. Kalian gitu ngajar anak? Terus, orang miskin sok suci. Lo bahkan rebutan hak asuh, anak aja kalah. Karena lo emang sampah. Anak kandung lo. Sebentar lagi manggil gue bapak. Apa yang gue kasih ke dia asal-asalan aja. Seumur hidup lo nggak mampu ngasih. Zhao Tianyu, lo kurang ajar banget merendahkan orang. Tunggu gue bangkit. Kita lihat aja. Modal apa buat bangkit? Orang sampah, ngumpulin sampah. Kamu seumur hidup jadi pemulung. Mas, ayo kita pergi. Orang kayak gini penuh bakteri. Jangan nula. Nih, buat lo, sampah bau. Aduh Lin Feng, kamu kenapa gini? Nggak apa-apa, cuma kesenggol. Ada apa? Aku tiba bisa lihat info dan harga barang. Apa ini halusinasi? Nilai gue puyuh. Bukan halusinasi. Beneran, aku selama ini nunggu kesempatan. Biar bisa buktiin diri. Bukan buat nunjukin aku hebat, tapi buat bilang ke semua orang. Apa yang aku ilangin, pasti aku ambil balik sendiri. 1 juta. Hey, Lin Feng, lo melamun aja di situ. Muka kotor kayak jangan kotorin mejaku. Kalau nggak punya duit, cepet pergi. Miskin jangan sok-sokan mimpi kayak. Puang, ambilin 1 kupon undian. Weh, otak lo rusak. Masa duit terakhir buat beli jajan anak lo pakai buat judi. Ayo gores aja. Kalau nggak menang, malam ini lo dan anak lo makan angin aja. Aku nggak mau yang ini. Aku mau yang paling bawah. Banyak maunya. Mana ada yang beda? Semua sampah nggak bakal kayak lo aja. Yuan, Lin Feng, aku lihat lo emang dasarnya miskin. Suli ikut Bang Zhao. Itu karena dia pin. Siapa yang mau sama lo? Lo yang nggak bisa beli bakpao aja. Pengemis yang menderita seumur hidup. Ayo buka lagi. Satuan, 10. 10.000, 100.000, 1 juta. Ya ampun. Lo menang 1 juta? Cepet-cepet kasih lihat. Ini kan hadiah utama dari tokoku. Ada, Xiao Feng. Tadi cuma bercanda kok. Lihat, lo kok beruntung banget sih. Ayo, tante langsung antar lo tukar hadiah. Kamu kotor banget. Zixian, ambil handuk buat lap muka kamu. Nggak usah. Kamu barusan bilang kan, aku ini orang yang seumur hidup susah, pemulung miskin, kan? Itu semua Zixian ngomong ngawur. Sekarang kamu kan jutawan. Sadarlah. Aku masih mau ngumpulin rongsokan. Nggak usah repot-repot. Aduh, mulutku ini sialan. Ibat juta dulu mah, bikin aku seneng sampai beberapa malam. Nggak bisa tidur. Tapi sekarang cuman modal 100 juta. Nggak cukup buat lawan Zhao Tianyu. Lawan bajingan itu. Tas yang dikasih ke Suli aja, harganya nggak cuma 100.000. Ambil balik Jahau. Aku mau bikin pasangan kempret itu. Minta maaf sambil berlutut di depanku. Aku butuh lebih banyak uang. Mata ini yang bisa lihat tembus. Nilai segala sesuatu di dunia. Itu modal balas dendamku. Bos gudang rongsokan yang jahat, Zhang Dabiao. Dia utang 30.000 hasil keringatku selama setengah tahun. Dulu aku nggak bisa apa-apa sama dia. Tapi hari ini, urusan ini. Aku mau tagih plus bunganya. Ibadah juta di mata orang, biasa itu uang gede. Tapi di mata Zhao Tianyu, anak orang kaya yang naik Porsche. Nggak ada efek sama sekali. Ambil balik. Jahao, injak-injak pasangan kampret itu.
Aku butuh lebih banyak modal. Wah, ini bukan yang dari kampung kita. Lin Feng yang diusir dengan tangan kosong. Ku dengar. Kamu sampai nggak bisa jaga hak asuh anak. Di kepala ini, dihajar sama musuhmu yang anak orang kaya. Sampai bocor. Hahaha, Zhang Dabiao. Setengah tahun, gajiku 30.000. Hari ini lo harus bayar. Lin Feng, apa lo kena pukul? Sampai otak lo rusak. Gua proyeknya belum cair. Mana ada duit? Lagi pula, sekarang lo aja kehilangan istri. Mau ngapain pakai duit? Jalan-jalan cari cewek ya? Jangan banyak bacot, bayar! Udah dikasih muka nggak mau ya? Gua hari ini nggak punya uang sepeser pun. Kamu mau apa sama aku? Laporin aja dong. Nggak punya duit kan? Aku juga nggak mau nindas kamu. Kamu bebas milih dari tumpukan sampah itu, kamu bisa bawa pergi. Barang rongsok seharga 30.000. Kita beres. Kalau nggak kuat cepetan pergi! Semuanya sampah nggak berharga. Pah! Lihat apa sih? Sudah milih. Aku mau yang itu. Hahaha, Lin Feng. Aku kira kamu bisa milih yang bagus, sayang. Itu sisa kebakaran pabrik kimia minggu lalu. Barang bekas yang dibawa pulang. Kawat tembaganya udah hangus jadi hancur. Bahkan jual karet bekas aja nggak laku. Kamu yakin mau ambil tumpukan sampah hangus ini? Untuk bayar utang 30.000? Iya, aku mau yang kita beres. Oke, aku setujui. Cepetan angkat. Habis itu pergi. Hahaha. Berat banget. Tapi yang membebani pundakku bukan rongsokan ini. Api tangga, buat aku bangkit lagi. Zhao Tianyu, Suli. Besok pagi waktu subuh. Permainan kita, resmi mulai. Jual emas, jumlahnya besar. Jumlahnya besar, Mas. Kami di Jubauge nggak terima yang cuma beberapa gram. Butiran emas. Kurang 100 gram. Ke pegadaian di jalan sebelah aja. Batang emas tanpa nomor, barang gadai mati. Harga emas internasional sekarang 600 per gram. Barang ini, 2 kilogram. Aku tahu aturan toko besar. Tambah nomor, diskon 10%. Ni,80.000 tunai. Ternyata mas ini paham. Tapi ya, emas kamu warnanya nggak bener nih. Lihat nggak? Kena api jadi hitam. Beratnya juga nggak pas. Ini bukan emas murni. Di dalamnya dicampur banyak bubuk iridium. Biaya pemurniannya sangat tinggi. Barang rongsoknya banyak. Apalagi kamu sudah jauh-jauh datang. Paling aku kasih 200 per gram. Si bako ribu, nggak bisa lebih. Mas? Wah, karena aku pakaiannya lusuh, mau nipu aku balik. Kamu gelapin 700.000 aku. Pak Joe, kalau mata kamu buta. Saran aku, mending ke rumah sakit periksa mata. Emas aku ini kadar 49. Kamu bawa reagen palsu buat nipu aku. Nggak mau, ya udah. Sebentar. Anak muda bawa setumpuk emas batangan palsu. Datang ke Jubauge nipu duit. Sekarang mau kabur. Hari ini barang ini kamu jual juga harus jual. Nggak jual juga harus tinggalin dengan harga 400.000. Joe Dehai, lu sombong banget ya. Jubauge kapan? Jadi bisnis perampok yang paksa beli paksa jual? Kak Ju, kok turun ke sini? Anak muda ini bawa barang palsu bikin onar. Aku baru mau... Diam. Emas murni kadar 49, bahkan potongannya pakai laser tingkat militer. Kamu bilang ini barang palsu campuran bubuk iridium? Kamu pikir aku buta? Atau kamu pikir keluarga Chu aku sudah jatuh harus gelapin beberapa puluh? Buat hidup. Pak Chu, aku salah. Aku khilaf, aku lagi nggak sadar. Ki, finance urus gaji. Langsung pergi. Kalau aku lihat kamu di dunia barang antik perhias, aku sendiri yang patahin kaki kamu, tua.
Pak Cu, ampun. Mas ini, maaf bikin kamu nonton lawakan. Barang ini 1,1 juta, aku beli semua sesuai aturan tertinggi. Kelebihan 20.000, sebagai ganti rugi karena kamu kaget. Aku penasaran, seorang anak muda pakai baju pasar murah, kok bisa dapetin barang level gini? Dan di depan Joe Dehai, mukanya nggak berubah. Jadi, teman, Duit sudah di tangan. Tanya, nggak cuma itu. Aku juga kenal bos terbesar di kota. Zhao Tianyu. Serangan balik, gue mulai. Xiaofeng, kasihan banget. Suli, wanita kejam itu, kok bisa mukul kamu sampai begini? Kuku Jahao di mana? Mak, nggak apa-apa, aku nggak sengaja terbentur. Jahao pasti aku bawa pulang. Pama, di kartu ini ada 90.000. Pinnya tanggal lahir mam. 90.000. Xiaofeng, kamu dapat duit segitu dari mana? Jangan sampai kamu ngelakuin hal bodoh ya. Kita miskin nggak apa-apa. Tapi jangan sampai melanggar hukum. Tenang aja, uang ini bersih kok. Kemarin aku menang lotre besar. Ini cuma buat kalian jajan. Mulai sekarang keluarga kita nggak bakal miskin lagi. Oh iya, Xiaofeng. Om kamu hari ini ngadain acara di restoran kota. Rayan sepupumu Lin Qiang keterima. Semua saudara di kampung udah pada datang. Om kamu sengaja nitip pesan. Biar kamu ikut ambil berkah. Dulu kita pinjamin duit buat dia bangun rumah. Dia nggak balikin. Aku minta mahar. Dia malah ngatain aku tukang tagih utang. Hari ini, nyuruh aku yang baru cerai. Si nggak berguna ini datang. Pasti mau ngejek aku. Biar jadi perbandingan buat anaknya. Oke, Pak Bu, kita bertiga datang aja bareng-bareng. Makan ini bakal aku nikmatin bareng mereka. sosok populer di kampung kita, Lin Feng, dateng nih. Dengar istri lo kabur bawa barang, ikut lari sama bos gede. Bahkan anak aja nggak dikasih buat lo, Ci. Laki-laki nggak berguna. Bener tuh. Lihat tuh si Xiao Qiang keterima. Lin Feng, kalau lo nggak punya tempat, tinggal. Malam ini lo nginep aja di rumah om lo, numpang di kandang sapi sebentar. Hahaha. Om, selamat ya. Sepupu sukses gede. Jangan lupa sama kita saudara miskin. Tentu aja. Hari ini, seneng. Mahal. Mau tai asli Trai Tizan lebih 1 botol? Xiao Qiang minta temennya bawain dari kota besar. Xiao Feng, seumur hidup lo, kira-kira, bahkan botol mau tai aja belum pernah lo pegang, kan? Hari ini om kasih lo segelas. Biar lo si pengemis juga ngerasain. Mahal, industri pengolahan. Mahal. Bukan cuma alkohol palsu. Tapi juga alkohol beracun. Kok senengnya malah nggak berani minum? Minum aja, ini traktiran kita kok. Nggak usah lo yang bayar, si miskin. Lin Feng, lo gila sih? Minuman sebotol 3.000 lebih, lo berani tumpahin ke tanah? Dasar anak kurang aja, nggak tahu terima kasih. Om, aku tuang minuman ini, demi nyelamatin nyawa lo semua. Rakun yang dicampur alkohol murahan, modal nggak sampai 10.000. Lin Qiang, temen lo itu, hatinya hitam banget. Mau pakai botol ini, langsung buat lo yang baru lulus ujian. Pergian lo. Lo ngomong ngawur, lo pemulung. Apa sih lo tahu soal minuman? Ini mah, lo iri sama aku. Itu fitnah, kan? Bawa minuman ini ke lab buat diperiksa. Kan langsung tahu. Ma, Pak, makan-makan yang campur racun di minuman kayak gini. Kita nggak perlu mulai hari ini. Saudara yang merendahkan orang kayak gini. Anggap aja udah mati semua buat keluarga kita. Aku bayarin biaya meja ini buat lo. Sisanya simpen aja. Buat lo sekeluarga cuci perut di rumah sakit. Berhenti, Wang Dahu! Lo ngapain? Atas dasar apa lo gali parit di depan pintu rumah gue? Lo bangun rumah ini. Rumah gue sampai nggak kena sinar matahari. Jalan juga buntu semua. Huai Lao Ling Tou, lo buta apa? Tanah ini milik kakak kandung lo, milik om besar Lin Feng. Aku, Wang Dahu, mau bangun rumah besar di atasnya. Nggak ada urusan sama lo. Di kampung udah ada aturan sejak dulu. Bangun rumah nggak boleh nutup jalan hidup tetangga. Lo gali pondasi sampai depan pintu rumah gue. Mau rusak feng shui rumah gue. Biar kita pindah. Wah,
Si pekundang yang diusir istri pulang. Gua maksa lo pindah, kenapa? Lo yang nggak bisa jagain istri sendiri. Pengemis aja urusin feng shui. Nggak takut bilang ke lo. Gue udah deal sama om besar lo. Tiap tahun 3.000. Kontrak sewa pampir pelatun, tanda tangan sekali. Lo jigit gue, coba. Kontraknya udah ditanda tangan. Besok pagi-pagi langsung tanda tangan. Gue hari ini mulai gali duluan. Ngepos duluan. Sadar diri. Cepat bawa pergi orang tua miskinmu ini. Jangan ganggu gue cari duit. Kalian masuk rumah aja istirahat. Urusan luar nggak usah dipikirin. Xiaofeng, denger-denger lo diusir tanpa bawa apa-apa. Jangan-jangan mau minjem duit sama om kan? Om, aku nggak pinjem duit, aku mau sewa tanah. Tanah di depan rumahku itu. Aku sewa. Wang Dahu, setahun gue kasih 3.000. Sewa 10 tahun, uang 50.000 lunas. Sekarang gue bayar. Cuma satu syarat. Sekarang juga. Langsung kontrak hitam di atas putih tanda tangan. Tanda tangan, sekarang juga. Masalah yang bisa diselesaikan pakai duit, sekarang tuh bukan masalah. Wang Dahu, gue bikin lo mati ketiban duit. Om, gue baru beli motor listrik. Bagasi belakang gampang kemasukan debu. Gue lihat mangkok jelek lo. Ini mulutnya lumayan besar. Pas buat taruh oli. Bekas sama. Kasih gue bonus aja dong. Mangkok jelek doang, nggak tahu dapat dari mana. Cepat pergi. Makasih. Ucup ribu udah gue rebut. Tanahnya juga gratis. Wang Dahu barang antik beneran. Lo kan asik gali-gali. Gue bakal bikin lo tahu sekarang. Apa artinya? Bangkrut total. Wang Dahu, lo berani gali 1 inci lagi hari ini. Lo harus lewatin mayat gue dulu. Pak Lin tua, lo mau nakutin siapa? Gue hari ini tetap bangun rumah mewah ini. Datang dewa pun nggak bisa nahan. Pak, taruh dulu sekopnya. Ngadepin binatang kayak gini. Bikin kotor tangan kita. Wah, sampah Lim Feng mau ke kota jemput bantuan. Paman lo yang matre. Om lo mau minjemin duit buat gugat? Wang Dahu, gue kasih lo kesempatan terakhir. Cepet matiin mesin. Tutup lagi paritnya. Pergi dari tanah ini. Lo pikir lo siapa? Nggak komen gue di tanah ini. Gue udah deal sama om lo. Besok tanda tangan kontrak. Ini bangunan legal. Berani lo hadang lagi. Gue bongkar juga pintu rumah lo. Pembangunan legal. Buka mata kamu, lihat yang jelas. Tanah ini 10 menit yang lalu. Aku udah bayar full sewa tanah ini. Lin Jiatong. Sekarang hak pakai tanah ini milik aku. Lin Feng, kamu bawa ekskavator. Di tempatku, kau bikin rusak. Aku nggak cuma bisa bikin kamu berhenti kerja, tapi juga bisa laporin kamu, karena masuk tanah orang tanpa izin, merusak aset pribadi. Nggak mungkin. Kau orang miskin yang istrinya kabur aja. Mana ada uang 50.000? Palsu. Om udah janji sewakan padaku. Palsu nggak sih? Sekarang telepon dia, tanya aja. Lihat dia lebih pilih uang. Apa lebih hargain pertemanan sama kamu? Dahu, tanah itu udah aku sewa ke Xiaofeng. Kamu jangan datang ribut. Ya, Wang Dahu, kena batunya kan? Pantas. Walaupun tanah ini milik kamu. Gue sewa ekskavator beli batu bata, semen aku tuang, udah hampir 100. Kamu suruh aku berhenti. Bisa ganti semua rugi, gue 100.000. Kurang 1 perak. Hari ini gue bakal blokir ekskavator. Pintu rumah kamu. Halo, polisi? Aku dari Lin Jiachun. Pinggir kota. Ada orang bawa ekskavator. Memaksa merusak tanah sewa pribadi aku. Dan juga diduga memeras aku 100.000. Di lokasi ada puluhan warga desa jadi saksi. Kamu kan minta uang. Nanti polisi datang. Kita hitung bareng. Tapi ingat, uang buat balikin tanah kayak semula. Biaya kehilangan kerja. Biaya kerugian mental. Aku nggak akan kurang 1 sen pun. Aku minta dari Memeras 100.000. cukup buat kamu masuk penjara. Ngerjain jahit bertahun-tahun. Kak Feng, aku salah. Aku nggak tahu diri. Minta tolong, lepasin aku, jangan lapor polisi. Excavator, aku segera bawa pergi. Parit nih, hari ini walaupun aku gali pakai tangan, tetap aku isi rata. Minta tolong jangan bikin aku masuk penjara. Pergi. Urusan sampah desa cuma pemanasan. Zhao Tianyu, Suli, bersihkan leher kalian. Tunggu, gua balik ke kota buat nagih duit.
Cewek ini namanya Xiaofeng, Li Huan. Lokasi ada di kota. Restoran Changlansing, lo harus pergi. Sekarang lo udah punya modal. Anggap aja kenalan temen. Dengar dari Tante Jang lo keluar tanpa bawa apa-apa, nggak punya mobil, nggak punya rumah, bawa anak cowok lagi, gue kasih tahu langsung aja, mahar 300 juta, bayar lunas di pusat kota. Rumah atas nama gue. Kalau lo setuju, kita ngobrol. Kalau nggak, jangan buang waktu. Pakaiannya keren juga. Ternyata lo cuma miskin bangke. Suli. Zhao Tianyu. Gimana? Abis gue bongkar, ya? Buruan cari gantinya. Cewek ini juga buta kali. Sampai sama lo yang bahkan 100.000 aja nggak punya. Mak Zhang ternyata nipu gue, dapet lo yang miskin. Sial banget gue. Lin Feng, lo parah banget, bahkan kencan aja lo direndahin. Dengan tampang miskin kayak gini, berani datang ke Changlanxing. Nih, demi kenalan lama, gua kasih lo sepiring nasi goreng telur. Makan terus pergi, jangan ganggu pemandangan gue. Tian Yu, lo ngomong apa sama dia? Tikus gak kayak gini. Selamanya cuma pantas makan sampah. Mas, mau pesan. Kami punya minimal pembelian, kalau nggak sanggup. Jangan ganggu tamu lain. Gue minta 1, lobster liar Australia di atas 2,5 kilo, 1 kepiting raja, 1 porsi sashimi tuna sirip biru terbaik, 2 porsi kaviar termahal, dan buka 1 botol Lafite. Ambil yang paling mahal di sini. Payah. Mas. Pesanan Mas totalnya minimal 15 juta. Mas yakin? Haha, Nemi juta. Jual semua barang lo juga nggak cukup buat bayar. Manager, dia cuma pengemis. Pasti mau makan gratis. Lin Feng pengen jaga gengsi dikit. Lu sampai nggak takut masuk bui ya? Pengemis? Ini 15.000 buat bayar sisanya 5.000 buat tip lo. Pesan Baik, Pak. Segera kami siapkan layanan paling top buat Bapak. Gak mungkin. Lu dapat duit dari mana banyak gitu? Ngumpulin sampah dong. Tadi lo bilang, aku nggak pantas di sini. Makan kan lo punya duit. Gimana kalau hari ini kita adu? Siapa yang ngabisin duit lebih banyak di restoran ini? Lin Feng, duit hasil taruhan nyawa lo pamer apa? Lu tunggu aja. Ini cuma 20.000 doang. Nanti abis aku bantu. Kakak ngurus warung mie. Beresin urusan rumah. Gue bakal tunjukin ke lo semua. Apa itu yang namanya serangan level dewa beneran. Meja 2, mie-nya diantar. Liu Qiang, tolong bantuin dong. Aku udah kewalahan banget. Beresin apa sih? Lu nggak lihat gue lagi main game? Antar mie aja bisa mati kali lo. Gue peringatin lo, Lin Ping. Adik lo yang nggak guna itu. Lin Feng baru aja ditinggal sama Sultan. Jangan mikir mau ambil duit rumah buat ngebiayain dia. Dia tuh kayak lubang nggak berdasar. Gue nggak mau ngurusin orang nganggur. Kah, Xiaofeng, kok lu dateng? Lu kemana aja beberapa hari ini? Cepet duduk. Kakak bikinin lo mie sapi. Wah, ini kan si playboy sejati. Keluarga Lin, gimana baru cerai udah numpang makan? Yang punya duit aja udah habis. Usaha kecil kita ini nggak kuat kalau lu tiap hari minta-minta. Liu Qiang, diam lo. Dia adik kandungku. Xiaofeng, jangan dengerin omongannya. Aku nggak apa-apa. Hari ini aku bukan buat numpang makan. Ini lobster Australia dari Bintang Changlan, sama kepiting rajanya. Bawa pulang buat keponakan cewek lo cobain. Bintang Changlan, lo kali ngambil dari dapur belakang, sisa makanan di tong sampah. Lin Feng, lo pura-pura besar apa? Kayak lo sekarang, kayak kantong lebih bersih dari muka lo. Nggak mampu beli kaki udang satu pun. Tutup aja lapak ini. Tempat jelek ini penuh asap minyak. Satpol PP juga tiap hari ngusir. Aku bawa Kak lihat tempat baru. Tempat baru. Hahaha, ngakak banget gua. Lo kena stres gara-gara cerai ya? Otak lo rusak. Pusat kota, warung mie mana aja, biaya transfer puluhan juta. Lu pakai apa buat ambil alih? Mau tukar ginjal lo? Nggak usah lu pusingin. Kak, ikut aku. Hah, oke. Gua hari ini ikut lihat aja. Lihat si pengemis kayak lu. Bisa main apa aja. Kalau lu nggak bisa ngeluarin duit, jangan pernah injek rumah gua lagi. Lin Feng, bawa kita ke sini buat apa? Ini kan lokasi emas, biaya transfer 80. Bisa beli toko segede ini. Kalau lu bisa ngeluarinnya, gua hari ini panggil lu bapak di tempat. Bos, toko ini aku minat. 80 juta, termasuk semua peralatan. Sekarang aku bayar lunas pakai kartu. Tapi nama di kontrak harus pakai nama ke aku. Limping, oke. Gesek sekarang.
40 juta lunas. Lu benar-benar gesek 80 tak? Xiaofeng, dari mana lu dapat duit sebanyak itu? Ini nggak boleh, terlalu mahal. Dari kecil, lu jagain aku. Duit segini mah apa? Mulai besok toko ini jadi milik Kak. Kakak jadi bos, nggak usah lagi nahan kesel kayak dulu. Xiaofeng, Fengge. Aduh, gue tahu dari awal Fengge. Lu bukan orang biasa. Lu bener-bener sukses ya. Tadi kakak ipar cuma bercanda sama lu. Jangan diambil hati ya. Kakak ipar. Liu Qiang, lu denger baik-baik. Hak milik toko ini 100% milik kakakku. Mulai besok, lu jadi tukang bersih-bersih di toko ini. Bawa piring, cuci piring, ngepel semua kerjaan lu. Kakakku tiap bulan gaji lu. Iya. Aku kerja kasar. Cuci piring. Kalau kamu berani sama kakakku, bicara keras sedikit aja. Atau berani ambil uang toko, walau 1 sen. Aku bakal usir kamu tanpa bawa apa-apa. Pulang ke kampung dan ngemis. Ngerti nggak? Mulai sekarang, pasti aku perlakukan Ping-Ping kayak dewa. Nggak berani kurang ajar sedikit pun. Orang tua udah aman, kakak udah ada yang jagain. Sekarang, aku nggak ada beban lagi. Sekarang waktunya masuk ke dunia barang antik. Temuin, CEO wanita dingin, Chu Wanbing. Cari uang beneran, kekayaan gila yang bisa hancurin Zhao Tianyu. Tenang aja Mbak Chu. Aku Song Ming. Udah 40 tahun main di barang antik. Nggak pernah salah lihat. Piring besar biru putih zaman Xuande dinasti Ming ini, biru sumalicing, meresap ke dalam badan kayak karat. Pasti asli dari zaman itu. Ambil dengan 5 juta. Jual ke lelang minimal untung 2 kali lipat. Ini gara-gara perusahaanku bangkrut. Butuh duit darurat, terpaksa jual. Kalau Mbak Chu nggak percaya, di luar banyak yang ngantri mau beli. Oke, karena Pak Song bilang ini asli. Aku bayar 5 juta ini. Uangmu ke Mbak Chu, jangan dulu bayar. Tier 1 Modern, piring biru putih Ming. Barang ini jangan dibeli. Lin Feng, lo kok datang? Dari mana lo, anak nakal? Kita lagi ngomongin bisnis jutaan. Lo pikir lo siapa? Berani ngeragui keahlian gue? Mbak Chu, toko lo jubau ge. Sembarangan masukin sembarang orang buat ganggu. Urusan ini gue batal. Kenapa buru-buru? Perasaan nggak enak ya? Pak Song bilang lapisan antiknya mulus. Menurut aku, direndam asam kimia 3 hari, terus dimasukin ke microwave, dibakar biar kinclong palsu, kan? Omong kosong, buka mata lo. Bintik karat sumalicing ini dipegang kerasa banget timbul dan cekungnya. Tiruan modern nggak bisa bikin kayak gini. Tonjolan dan cekungannya, pakai bor bikin lubang-lubang kecil. Kasih aja pewarna kimia. Jadi deh. Bos Chu, pinjem senter kuat di meja lo, sama kaca pembesar, biar master ini lihat sendiri. MPU Song, merapat dikit liatnya. Di dasar kaki ini, ada tulisan Kang Nianji atau apa gitu. Hah? Nggak mungkin. Mana mungkin? Sepem. Bawa barang rongsok 500.000 mau nipu gue. Chu Wanbing, 5 juta. Bawa orang sama barang palsu ini ke kantor polisi. Empu Song udah tua, mata udah nggak tajam. Ambil gaji 3 bulan di bagian keuangan, besok nggak usah datang. Hor. Lin Feng, lo sebenarnya siapa? Bahkan Song Ming yang puluhan tahun pengalamannya, saja kena tipu. Lo aja nggak nyentuh, jarak setengah meter, langsung lihat ukiran mini di dasar kaki. Mata lo itu kayak bisa tembus pandang. Bos Chu, pujiannya kebanyakan. Mungkin aku emang mata bagus dari lahir. Sebenarnya aku datang hari ini, ada barang bagus. Mau minta Bos Chu lihat? Bos Chu, yang tadi, barang palsu 500.000 sudah dilihat. Sekarang lihat aja. Yang asli, harga 800.000. Kangxi, biru hijaunya cerah, lapisannya jelas. Ini khas teknik Cui Maulan Kangxi. Barang langka istana, lo dapat dari mana? Kalau aku bilang cuma bayar 50.000, petik dari bawah eskavator preman desa. Percaya nggak?
400.000, barang ini kondisi prima, aku jual lagi bisa 1 juta. Toko Jubauge, nggak mau ambil untung dari teman, 800.000 kontan, Deal. Makasih, Bos Chu. Lin Feng, jangan pergi dulu. Kemampuan mata lo yang luar biasa itu. Malam ini bisa bantu gue nggak? Bantu apa? Malam ini jam 1 subuh. Ada pasar malam gelap tahunan kota. Semua barang ilegal dari galian kubur, barang langka tapi juga banyak barang palsu. Aku tadinya mau ajak Song Ming, tapi dia baru dipecat. Pasar hantu malam ini penting banget buat aku. Kalau kamu mau bantu jadi mataku, semua barang yang dipilih malam ini, aku beli full harga, plus komisi 20% buat kamu. Itu, Bos Jin Shitang, musuh bebuyutan aku. Hahaha. Yo! Ini bukan Presiden Chu kita? Kok Jubao pavilionmu bangkrut? Mana Song Ming si tua sampah itu? Pasar hantu level begini malam ini, kamu bawa cuma anak muka putih kayak gini yang bulunya aja belum tumbuh, jadi mata? Haha. Sun Yang Hong? Siapa yang aku bawa? Bukan urusan kamu. Presiden Chu masih keras kepala. Karena udah ketemu, berani main gede? Taruhan soal mata malam ini, mereka ini aku bayar mahal. Master mata top dari ibu kota. Batas malam ini 2 jam, masing-masing cari siapa total nilai barangnya paling tinggi, siapa menang? Kalau aku menang, kamu harus kasih yang di pusat kota. Toko utama Jubao Street itu transfer ke aku tanpa syarat. Dan di depan semua orang di industri, beri aku hormat dan ngaku kalah. Kalau kamu kalah gimana? Aku kalah? Modal anak ingusan kayak kamu, mau menangin 4 ahli dari ibu kota aku? Kalau aku kalah, toko cabang timur kota atas nama aku jadi milik kalian. Plus uang tunai 10 juta, aku di depan umum, sujud ke Chuan Ming, panggil nenek. Oke, itu kata kamu. Presiden Chu berani terima? Oke, aku taruhan sama kamu. Haha, nggak tahu diri. 2 jam lagi, ketemu di pintu keluar pasar hantu. Aku tunggu ambil alih toko utama kamu. Lin Feng sama 4 orang itu, Mereka 4 macan ahli barang antik dari ibu kota. Mata mereka sangat tajam. Kita bisa menang nggak? Presiden Chu, tenang aja. Malam ini aku akan bikin mereka tahu. Apa itu serangan dimensi rendah yang sesungguhnya? Lin Feng, pelan sedikit. Cuma 2 jam, nggak perlu dicek lebih jeli. Barang bagus beneran, nggak perlu pakai alat buat lihat. Bos, besi penekan kain ini 50. Bawa pulang aja buat ganjal mangkok anjing. Haha, Chuan Ping, kamu bawa cowok lo ke tempat loa. Isi tasnya? Botol air mineral bekas yang dipungut? Lihat yang benar. 3 barang ini aku beli 3 juta. Udah diperiksa sama beberapa ahli. Semuanya barang antik asli dari zamannya. Perkiraan rumah lelang minimal 4,5 juta. Kalian mau bandingin pakai apa sama aku? Lin Feng, kayaknya kali ini kita beneran bakal kalah. Di kamusku nggak ada kata kalah, nggak ada istilah kalah. Sarta mempo juta doang berani tonjolin, bikin malu. Lukisan, dalam lukisan, asli Jeng Ban Kiao bambu tin, minimal 45 juta tu. Santai, ini cuman pembuka. Perunggu zaman negara berperang, cermin perunggu emas perak level pusaka mulai dari 3 juta. Geo King's Green, Istana Dinasti Qing. 3 juta. Patung Buddha emas Yonggel, kondisi kayak gini, minimal 4 juta, total keempat barang 15 juta. Sini 10 juta buat 4 barang antik ini. Gue dari Jubao G hari ini bayar lunas semua. Nggak bakal kurang sedikit pun buat. Sun Yan Hong, tanda tangan perjanjian alih toko cabang timur kota, tinggalin uang tunai 10 juta, terus sujud panggil nenek. Target hari ini, lahan nomor 13 di timur kota, itu prioritas pemerintah 5 tahun ke depan, ambil lahan itu, bangun pusat komersial, untung minimal 10 miliar, tapi saingannya ketat, beberapa raja properti di kota ini juga ngincer. Termasuk grup Zhao. Musuh ketemu di jalan sempit. Tapi ini malah sesuai rencanaku. Bukannya itu yang di restoran seafood? Sok, Lin Feng. Gelandangan yang makan gratis? Lin Feng, udah beberapa hari nggak ketemu, ternyata jadi direktur Chu, laki manja si bos Chu, ya? Iya juga, orang sampah kayak kamu selain numpang duit cewek, bisa apa lagi? Bos Chu, Kak Chu, selera kamu bener-bener unik. Bahkan sepatu bekas aku yang jelek aja kamu ambil. Kamu itu apaan sih?
Berani-beraninya ngatur-ngatur di depan aku. Kak Chu, jangan keterlaluan. Chu, jangan sombong. Demi tanah nomor 13 hari ini. Keluarga Zhao udah gadaikan semua aset. Plus pinjam bank 2 miliar. Tanah ini, aku, Zhao Tianyu, hari ini harus dapat. Begitu keluarga Zhao dapat tanah ini, langsung jadi keluarga nomor 1. Hal pertama yang aku lakuin adalah bunuh si miskin yang numpang hidup sama cewek. Habis semua harta. Gadaikan semua aset buat bertaruh tanah ini. Bagus banget. Modal habis total. Alamat nomor 13. Ini bukan tanah emas. Ini adalah jurang yang bisa telan modal apapun. Lahan nomor 13 di timur kota. Penawaran tertinggi sekarang, grup Zhao. 3 miliar. Ada perusahaan lain mau naikin harga. 3 miliar. Kedua kalinya. Lin Feng, kamu gila. Kak Chu, percaya sama aku. Tanah ini kayak kuburan mat. Siapa yang sentuh, pasti mati tanpa kuburan. 3 miliar. Deal. Selamat buat grup Zhao. Hahaha, Kak Chu. Kamu ternyata pelihara orang bodoh kayak gini. Dia sendiri yang ngerusak jalan rezeki keluarga Chu, Lin Feng. Kamu benar-benar kayak anak pembawa rezeki aku. Nanti kalau keluarga Zhao bangun kerajaan bisnis, pasti aku kasih kamu plakat orang paling bodoh. Spanduknya, hahaha. Tertawalah, Bang Tianyu. Tertawa sepuasnya. Karena setelah malam ini, kamu bakal sadar, yang kamu beli dengan seluruh harta adalah tiket sekali jalan ke neraka. Lin Feng, kamu lebih baik kasih penjelasan yang sempurna. Demi dapat tanah itu, keluarga Chu udah siapin berapa lama? Apa dasarnya kamu bilang tanah itu kuburan mati? Kak Chu, kalau aku bilang aku bisa ramal, pasti kamu pikir aku ngawur. Mending kita bertaruh. Paling lama 3 hari. Lahan nomor 13 pasti bakal meledak besar. 3 miliar yang keluarga Zhao tanam, nggak cuma lenyap, bisa juga membawa seluruh grup Zhao ke dalam jurang. Kalau aku kalah, aku ganti rugi 15 juta itu. Semuanya ke kamu. Baik, aku tunggu kamu 3 hari. Semoga insting kamu benar-benar setajam mata kamu. Bang Tianyu bangkrut, cuma soal waktu. Tapi buat rebut hak asuh anak, bahkan setara sama keluarga Chu. 1 juta lebih nggak cukup. Aku butuh lompatan kelas yang beneran. Sopir, pinggir dulu. Aku beli rokok. Perkiraan hadiah per tiket 8 juta. Bos, cetak tiketnya. Dik, nomor ini jarang banget loh. Yakin mau cetak? Tambah berapa tiket? Tambah, 10 kali lipat. Lotre kali ini, nomor bola merah pertama yang keluar adalah 03. Kedua 08. Keempat 22. Selanjutnya, bola biru pertama, Koso Iba. Satu nomor cocok semua. Tambah 10 kali lipat. Opa 1 juta persis. Ditambah 17 juta. Sekarang aku pegang dana 100 juta. Bang Tianyu, Kasuli. Kalian gak bakal nyangka dalam mimpi. Pengemis yang kalian injak-injak, sekarang sudah berdiri di awan yang gak pernah bisa kalian capai. Halo, Pak Chu. Lin Feng, gimana sih kamu tahu? Pemerintah udah keluarkan peringatan darurat. Blok Tedatlah Timur Kota, ada masalah? Jurang untuk Bang Tianyu, udah tiba. Tanah itu dipastikan suku besar, makam kuno Pangeran Dinasti Ming. Badan Purbakala resmi ambil alih sepenuhnya, dilarang pembangunan komersil selamanya. Maksudnya, nilai komersil tanah itu sekarang jadi 0. Bukan cuma 0, Bang Tianyu demi dapat izin lahan, menggadaikan semua propertinya dan pinjam 100 juta utang luar. 4 juta semua jadi hutang. Kalau kamu tadi pagi nggak robek proposalku, sekarang yang bangkrut total adalah aku. Pak Chu, terlalu berlebihan. Bang Tianyu udah tahu beritanya. Berita resmi belum tayang. Si bodoh ini masih di lantai atas hotel di Hau. Lagi bikin pesta kemenangan nih. Lagi mimpi jadi orang terkaya. Lu mau lihat drama seru ini enggak? Ngelabrak orang yang udah jatuh kayak gitu. Masa gue bisa ketinggalan?
Wah, Pak Chu, tender pagi tadi kalah. Ya, malam ini sengaja datang. Buat tos sama gua yang bakal jadi orang terkaya. Ngaku kalah. Sambil bawa si bodoh yang ngerobek berkas tender, Lin Feng, si muka putih, gue bener-bener makasih karena tangan lu usil. Kalau enggak, pohon uang 300 juta ini nggak bakal jatuh ke tangan gue. Ling Feng, sekarang lu pasti nyesel banget kan? Coba berlutut minta-minta sama gue. Siapa tahu, gue bisa suruh Tianyu di proyeknya. Kasih lu kerjaan jadi tukang pel toilet. Hahaha. Zhao Tianyu, Suli, kartu trial jadi orang terkaya kalian. Tinggal 10 detik lagi. Lu apaan sih pura-pura jadi dukun? Satpam, usir orang gila ini keluar. 3, 2, 1. Zhao Tianyu. Tanah yang lo beli itu, di bawahnya ada makam kuno bangsawan, udah disegel permanen. Pinjaman yang lo agunin lenyap semua. Besok jam 8 pagi, lo harus lunas 200 juta. Kalau enggak, lo siap-siap di penjara seumur hidup. Penipu! Lo udah buang duit kita semua ke proyek gagal. Bayar utang! Jangan biarin dia kabur! 300 juta. Perusahaan gue hancur semua. Tianyu, ini nggak bener, kan? Lo kan mau jadi orang paling kaya. Pergi lo, tukang bawa sial! Kalau bukan karena mau unjuk gigi di depan lo, mana gue mau ikut lelang tanah itu, gue bawa utang lebih dari 300 juta, gue bakal celaka gara-gara lo. Pang Chok, ini katanya nilai lo naik 2 kali lipat. Bunuh, gue. Ngomong-ngomong, gue kasih kabar bagus, gue hari ini keluar rumah, iseng-iseng beli tiket lotre, menang, 80 juta, ditambah duit di rekening gue. Sekarang gue pegang 100 juta. Lu bener, di dunia ini emang ada orang yang kayak tikus di selokan. Mecahin Tan, cuma sekarang tikus itu jadi lo. Rolls-Royce Phantom paling mewah, 20 juta tunai, mobil, ready, sekarang juga mau bawa pergi. Di rekening ada 100 juta. Sekarang yang ada di pikiranku cuma satu. Jemput anakku, Jia Hao. Suli udah nanggung utang gede yang gak bisa dibayar. Mulai hari ini, gak ada yang bisa pisahin aku dan anakku lagi. Jahau, kok bapakmu belum jemput? Bapakku bilang bakal jemput aku kok. Tukang sampah aja berani ikut donasi. Kalau dia berani datang, kayaknya uang bata 50 ribu aja, nggak mampu bayar. Gen orang miskin kayak gini, anak yang inti jadi sampah, kepala sekolah udah harusnya pecat dia dari dulu. Aku, Wang Dafa, demi pendidikan donasi 10 ribu, tepuk tangan semuanya. Anjir, Rolls-Royce Phantom, ini kan 20 juta. Level mobil mewah kelas A. Orang tua siapa di tiket kita yang sekaya ini? Ayah, Jia Hao, sayang, ayah. ayah jemput kamu pulang. Ini Jahal, bapak tukang sampah itu. Dengar-dengar, perpustakaan dan lintasan lari TK perlu direnovasi. Iya ya, Pak Lin, ini 5 juta. 5 juta. Permintaanku cuma 1. 5 juta ini, nggak cuma buat kasih lingkungan terbaik buat anak-anak. Tapi juga buat keluarin orang tua dan siswa sampah, yang suka ngomong kotor dan merendahkan orang, langsung pecat sekarang juga. Anakku, nggak perlu satu sekolah dengan orang yang nggak punya sopan santun, dan napas di sekolah yang sama. Hahaha, Lin, Pak Lin. Aku salah tadi. Itu mulutku yang gak bisa dijaga. Kami pergi sekarang. Pindah sekolah gitu. Pak Lin. Bapak itu pahlawan sekolah kita semua. Jia Hao, mulai hari ini, nggak ada seorang pun yang bisa ambil kamu dari sisi ayah lagi. Ayah paling hebat. Kasus penipuan dan wan prestasi khusus kota ini, grup Zhao resmi bangkrut. Presdir Zhao Tianyu kabur bawa uang, ditangkap di bandara, tunangannya, Suli. Drama saling tikam udah kelar. Zhao Tianyu, kamu bajingan. Kamu nggak bisa masuk begitu aja? Sisain duit buat aku dong. Kamu suruh aku jadi penjamin beli tanah. Sekarang penagih utang. Tiap hari ngecat merah rumah orang tuaku. Bokap nyokapku stres masuk rumah sakit. Kamu bikin aku gimana hidup? Kamu pergi sana. Dasar perempuan murahan. Kalau bukan karena kamu tiap hari bisik di kupingku, suruh aku jadi istri orang terkaya. Mana mungkin aku kegeeran. Pinjam rentenir. Beli tanah kuburan. Semua gara-gara kamu pembawa sial. Kamu emang pantas dikejar utang.
Kamu pukul aku? Zhao Tianyu, demi kamu. Aku ninggalin Lin Feng dan anak kandungku. Sekarang kamu bikin aku begini. Ling Feng. Kamu kaya raya kan? Aku lihat berita. Kamu menang 80 juta. Sekarang kamu miliarder. Mas, aku salah. Aku beneran sadar. Zhao Tianyu. Binatang itu nggak cuma mukul aku. Tapi juga nipu aku sampai punya utang banyak. Aku masih cinta sama kamu. Kita nikah lagi aja ya? Demi Jiahao, kita bertiga mulai baru. Kamu kan kaya banget, bantu aku bayar utang puluhan juta. Itu mah kecil, iya kan? Tolong deh, Mas. Mas. Suli, kamu lupa ya? Beberapa hari lalu di depan TK, gimana kamu tunjuk hidungku? Ngatain aku sampah, kayak tikus god. Terus gimana kamu suruh Jiahao panggil Zhao Tianyu, bapak binatang itu? Bukannya kamu jijik aku penuh kuman? Bukannya bilang, aku seumur hidup jadi pengemis. Sekarang kamu punya hak apa sentuh sepatuku? Utang puluhan juta itu, kamu bayar aja pelan-pelan sisa hidupmu. Sekalian aku kasih tahu kamu, mulai hari ini, hak asuh Jiahao sepenuhnya, jadi milik aku. Tumor busuk dari masa lalu ini. Akhirnya aku cabut sampai ke akar. Sekarang waktunya bawa anak pulang kampung. Nengok villa baru aku yang baru jadi. Keluarga paman nomor 2. Sama saudara-saudara kampung yang norak itu. Saatnya menjamu mereka dengan baik. Tangan. Ya ampun Tuhan. Rumah reyot milik Lin Feng. Kapan diratain? Kau buta. Coba lihat apa yang dibangun di sini. Berapa biayanya ya? Ini di mana masih yang diusir tanpa bawa apa-apa, dulu pengemis, sekarang kayak konglomerat? Aduh, Lin Feng. Paman, tahu kok kau dari kecil memang jagoan. Villa ini lebih mewah dari istana. Waktu di restoran, paman pikun. Ketipu beli minuman palsu. Jangan samain paman ya. Kakak ipar, kalian sekarang beruntung banget. Nanti kita sekeluarga. Mesti sering jalan ya. Paman, satu keluarga bicara apa adanya. Karena paman pengen dekat sama aku, kebetulan aku punya proyek gede. Kurang orang. Mau nggak paman bantu aku? Mau, pasti mau. Kasih paman jadi direktur utama. Paman pasti kerjain dengan okey. Bukan direktur. Itu buang bakat. Aku beli penuh, pabrik bata beton besar. Lihat paman masih kuat, kebetulan kurang tukang angkut bata. Kontrak udah siap, gaji pokok 2 T juga. Bonus dihitung per hasil. Makan dan tidur ditanggung. Angkut bata. Lin Feng, kau suruh aku yang lebih tua. Lapangan angkut bata. Kenapa? Kurang? Terus yang kedua. Aku punya pabrik tekstil. Kurang. Buruh potong benang 10.000 per hari. Demi hubungan keluarga. Sebulan 1.500, gratis makan siang. Mau nggak? Kau. Lin Feng, jangan keterlalu. Kamu meskipun punya uang, nggak boleh hina orang tua kayak gitu. Aku ini kan pegawai yang lulus ujian resmi. Kamu percaya nggak aku? Cukup aku satu telepon. Kamu yang cuma pakai uang. Jalur belakang, baru bisa masuk. Besok pasti diperiksa habis-habisan. Bikin kamu nggak bakal bangkit seumur hidup. Jangan periksa aku. Maaf, Xiao Feng. Kita yang salah. Aku aja yang kerja kasar. Arti kekayaan? Bukan buat pamer. Tapi buat lindungi orang yang aku cintai. Dia bikin orang yang pernah nyakitin kamu. Bayar harga yang nggak sanggup ditanggung. Semua sudah beres. Sekarang, tinggal satu hal terakhir. Hal yang paling penting. Bos, di luar pintu gerbang ada perempuan, katanya mantan istri. Bos, ngotot mau ketemu bos. Dia kayak udah setengah gila karena utang. Di luar nangis dan ngamuk. Mau diusir nggak? Nggak usah diusir, buka aja pintunya. Jiahao, ikut papa keluar nonton pertunjukan besar. Aku udah cari kamu lama baru ketemu di sini. Villa kamu bagus banget ya, suami. Ini baru rumah yang pantas buat kita bertiga. Tempat yang seharusnya kita tinggali. Suli, kamu delusi ya? Ini rumahku, keluarga Lin, sama kamu yang orang luar. Ada hubungan 1 sen pun. Lin Feng, jangan gitu sama aku dong.
Sebenarnya dulu aku ninggalin kamu juga demi kebaikanmu. Aku nggak mau jadi beban kamu. Itu Zhao Tianyu, binatang itu pakai uang maksa aku. Aku nggak ada cara, jadi nurut aja. Sebenarnya Di hatiku, orang yang selalu aku cinta cuma kamu. Nggak mau bebanin aku. Jadi kamu nggak ragu-ragu, ambil tabungan terakhirku. Bikin aku keluar rumah tanpa bawa apa-apa. Jadi pemulung. Jadi kamu gandeng tangan Zhao Tianyu. Di depan Tika, maki aku tikus god. Kata, cinta, kamu ini. Kayaknya cinta sama 1 miliar di rekeningku. Cinta sama villa besar ini. Cahal, anak manis mama. Cepat bantu ibu selamatkan ayah. Aku ini ibu kandungmu loh. Aku mengandung 10 bulan. Melahirkan kamu nggak bisa lihat doang. Lihat ibu dipukul mati sama penagih utang. Sini, biar ibu peluk. Kamu bukan ibuku. Kamu benci ayah miskin. Kamu pergi sama om jahat itu. Kamu biarin om jahat itu pukul hari itu di TK. Aku nggak mau panggil om jahat itu. Kamu nggak izinin aku ketemu ayah. Kamu juga maki ayahku orang miskin. Sampah yang nggak pantas jadi ayah. Aku cuma punya satu ayah. Ayahku, ayah terbaik di seluruh dunia. Dengar jelas, kan? Cinta yang terlambat lebih murah dari rumput. Sejak kamu tinggalin kita, kamu di mata kita udah jadi orang mati. Setelah dibuang keluar, kalau dia berani deket villa Selangka, Langsung patahin kaki, bos. Enggak, jangan. Tolong aku. Penagih utang bakal jual aku. aku mohon. balas dendam selesai, kehidupan selanjutnya harus buka lembaran baru. Bab gemilang yang cuma milikku. Penderitaan akhirnya jadi masa lalu. Soal Suli dan Zhao Tianyu, kayak dua batu busuk yang dilempar ke jurang. Nggak ada percikan air sama sekali. Semua hinaan yang dulu nimpain aku udah hancur total. Bos, mobil udah siap. CEO Chu kirim pesan. Dia udah di ruang tunggu VIP bandara. Nunggu bos. Oke. Lin, orang terkaya nomor 1, aku kira kamu bakal di villa jagain anak seumur hidup, nggak rela keluar, temenin aku yang sendirian. Mana bisa, CEO Chu sendiri yang undang liburan. Aku meskipun merangkak juga harus datang. Penerbangan MU99 ke Pulau Liburan udah siap. Ayo, CEO Chu. Lin Feng, kadang rasanya kayak mimpi. Sebulan lalu kamu masih pusing soal uang makan, sekarang kamu pegang uang tunai ratusan juta. Bahkan aku, CEO keluarga Chu, semua orang akan memandangmu. Gimana caranya kamu bisa begitu? Apa benar mata kamu itu bisa lihat semuanya? Bos Chu, di dunia ini banyak rahasia. Tapi aku jamin, aku nggak pernah punya rahasia sama kamu. Dan 1 miliar itu cuman awal. Kalau aku mau, Theo, mata ini bisa masukin semua kekayaan ke kantong. Kalau gitu Pak Lin Feng, setengah hidup ke depan, grup Chu dan aku, Cawan Big, minta bantuan kamu terus ya. Dengan senang hati, dari bapak bangkrut yang pergi dengan tangan kosong, sampai jadi miliarder yang kuasai segalanya, permainan buruan milik aku, Lin Feng, udah selesai. Dan untuk aku, kehidupan mewah yang luar biasa ini,